Halo teman-teman, kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang konsep uji hipotesis menggunakan uji T. Nah, sebenarnya di pertemuan sebelumnya kan saya sudah pernah menjelaskan tentang uji T, cuma ini hanya untuk memantapkan kembali supaya teman-teman lebih memahami tentang uji T. Nah, ini memang secara garis besar uji T itu merupakan salah satu uji hipotesis yang bisa kita lakukan ya untuk membuktikan hipotesis kita gitu. Ingat kembali bahwa kita ketika melakukan suatu penelitian atau suatu studi atau tidak selalu penelitian, semestinya apapun kita mendapatkan suatu data ya untuk membuktikan apakah asumsi kita terhadap data itu benar atau tidak, itu bisa dilakukan uji statistik ya. Sebenarnya ada banyak. Nah, kebetulan salah satu ujinya adalah uji T. Nah, uji T ini dia merupakan uji yang biasa dilakukan jika kita memiliki satu sampel atau dua sampel. Nah, sampel di sini jangan hanya dibayangkan sempit sebagai satu bagian yang saya ambil, satu bagian yang saya ambil, enggak, tapi lebih ke semacam apa ya, kelompok sampel, gitu, sekelompok sampel. Nah, misalnya ingat kembali ketika kita belajar tentang statistik di awal, statistik farmasi, itu kita mengenal konsep dari populasi dan sampel. Nah, diingat kembali sampelnya di sini yang dimaksud adalah sebagian dari populasi. Nah, ketika kita mendapatkan data, misalnya kayak kalian praktikum gitu ya, mendapatkan data tentang contoh dulu indeks bias. Indeks bias kalian membandingkan dengan ketika kemarin dulu praktikum farmasi fisika, kalian hanya membandingkan dengan entah data di Pharmacope atau Martindale atau apapun itu, data kalian replikasi 3 kali dibandingkan dengan data teoritis. Data teoritis indeks bias minyak apel itu berapa sih? Kemudian kalian bandingkan dengan data replikasi kalian. Nah, ketika waktu itu kalian membandingkan hanya asumsi saja. Ya, tahu dulu kalian belum mengenal uji T. Nah, maka kalian tidak melakukan itu. Nah, tapi sebenarnya untuk melihat apakah data kalian itu ya sama dengan indeks bias teoritisnya atau tidak, itu bisa dilakukan dengan uji T. Nah, uji T itu ada 3 macam. Yang pertama itu uji T untuk satu sampel, yang kedua adalah uji T untuk 2 sampel yang saling bebas, kemudian yang ketiga ada uji T 2 sampel yang berpasangan. Nah, ini cara membedakannya sebenarnya cukup mudah ya, sebenarnya cukup mudah. Untuk uji T yang satu sampel, ya, kita mendapatkan suatu data dari satu kelompok sampel, ya, di mana data tersebut nanti akan kita bandingkan dengan standar yang sudah ada. Ya, standar itu bisa dari literatur atau bisa dari pengalaman yang sudah ada. Nah, jadi tergantung konteksnya. Contohnya seperti contoh latihan-latihan sebelumnya, ya, ketika kita membahas tentang misalnya ada data konsentrasi obat ya, data konsentrasi obat dalam suatu sediaan itu adalah misalnya 100 mg per 5 ml. Itu teoritisnya sesuai yang tertera pada etiket. Jadi kan harapannya kan sesuai dengan itu yang tertera di etiket. Itu mu-nya ya, standarnya. Lalu akan kita bandingkan dengan hasil pengujian kita saat ini. Misalnya dilakukan 5 replikasi, 10 replikasi, 3 replikasi, berapapun replikasinya itu, ya, data yang ini kita bandingkan dengan standar yang sudah ada. Nah, jadi sebenarnya kita hanya mengambil data di satu sampel ini aja, satu kelompok ini, kemudian kita bandingkan dengan standarnya. Itu adalah uji T yang satu sampel. Itu tadi, atau contoh lainnya misalnya seperti yang tadi, praktikum indeks bias tadi, indeks bias dari minyak apel berapa, kemudian kita bandingkan dengan data replikasi kalian yang 3 kali replikasi itu. Jadi, bisa digunakan demikian. Nah, mungkin kadang ada yang mikir, Bu, saya kan bisa melihat akurasinya, berapa persen kesalahan saya, bukankah itu juga bisa digunakan untuk melihat apakah percobaan saya itu menghasilkan
hasil yang sama dengan yang standar? Sebenarnya bisa, tapi kalian harus ingat bahwa ketika kalian hanya melihat akurasinya membandingkan persen kesalahan antara sampel dengan standar tadi, ya, bukan melakukan uji hipotesis, itu hanya berlaku untuk sampel ini saja. Padahal ketika kita melakukan analisis statistik itu tujuannya untuk populasi, ya, hanya melihat populasi. Data dari sampel itu bisa menggambarkan populasi. Tapi kalau kita cuma ngomong akurasi, itu berarti hanya sampel ini aja. Tapi kita nggak tahu populasinya seperti apa. Gitu ya. Jadi saya harapkan paham. Contoh lainnya, misalnya untuk uji T yang satu sampel itu saya punya atau di literatur ada standar bahwa kelembaban di kulit itu bisa diamati dengan transepidermal water loss. Nah, transepidermal water loss itu misalnya harusnya kurang dari 10%. Nah, maka ketika kita ingin melihat ya kondisi kulit antara mahasiswa farmasi diambil sampel gitu, kondisi kulitnya seperti apa, apakah memiliki kelembaban yang baik. Nah, itu bisa kita uji juga dengan itu, membandingkan data transepidermal water loss kulit mahasiswa farmasi dibandingkan dengan standarnya. Itu untuk yang satu sampel. Kemudian untuk yang dua sampel, ya, uji T2 sampel, tadi ada yang bebas, ada yang berpasangan. Nah, kita ngomong dulu yang bebas. Kalau uji T yang bebas, ya, uji T2 sampel yang bebas, itu kita menggunakan dua kelompok sampel dari suatu populasi. Ingat, saya punya satu populasi, saya ambil dua kelompok sampel. Nah, dua kelompok sampel ini punya data masing-masing. Dari data masing-masing ini akan kita bandingkan. Ya, di sini biasanya untuk membandingkan dua kelompok sampel ini, ya, ya, apakah A dan B itu sama atau tidak, atau apakah A lebih besar dari B, atau apakah B lebih besar dari A, jadi gitu. Jadi kelompok ini, ya. Kemudian dikatakan saling bebas karena ini tidak berkaitan. Pengambilan data, pengambilan respon di sini itu tidak berpengaruh dengan pengambilan respon yang di sini. Itulah kenapa dikatakan saling bebas, ya. Bisa jadi pengaruhnya sendiri-sendiri. Jadi apa yang dilakukan di sini dan apa yang dilakukan di sini itu pengaruhnya sendiri-sendiri. Makanya dikatakan saling bebas, tidak saling berkaitan. Nah, contohnya yang sering diamati misalnya kayak di formulasi obat gitu ya. Saya punya dua formula obat, formula A dan formula B. Kemudian saya amati viskositasnya ya, formulasi. Misalnya saya mau formulasi krim anti jerawat gitu. Krim anti jerawat formula A dan formula B. Saya amati viskositasnya. Apakah viskositas A dan viskositas B itu formula A dan B sama atau enggak, sebanding atau enggak, kayak gitu. Atau data stabilitasnya seperti apa, sama atau tidak. Nah, itu saya membandingkan dua ini. Jadi ingat kalau yang satu sampel tadi, kita sebenarnya mengamati respon dari satu kelompok sampel, satunya adalah standarnya. Tapi kalau dua sampel, uji T2 sampel, itu kita punya dua kelompok, ya, dua kelompok. Nah, kalau yang bebas itu masing-masing diuji sendiri-sendiri responnya dilihat. Kemudian untuk yang uji T2 sampel bebas, semoga teman-teman paham ya konsepnya. Kemudian untuk uji T2 sampel yang berpasangan, nah ini tadi, saya punya satu kelompok populasi, kemudian saya ambil satu sampel. Saya ambil sampel jumlah tertentu, nah di mana sampel ini hanya ada satu kelompok sampel, gampangnya seperti itu. Saya hanya punya satu kelompok sampel, tapi dari satu kelompok sampel ini, saya biasanya membuat atau mengambil respon sebanyak 2 kali. Biasanya mengambil respon sebanyak 2 kali dari satu kelompok sampel. Nah, pengambilan respon ini bisa dilakukan untuk menguji respon dari suatu subjek terhadap yang diberikan perlakuan tertentu dan tidak diberikan perlakuan, ya, atau saya ingin membandingkan dua perlakuan yang berbeda dalam satu subjek. Contohnya, yang paling mudah misalnya kalau misalnya saya melakukan uji stabilitas terhadap 20 sampel
saya melakukan uji stabilitas terhadap 20 sampel tablet gitu. Tablet apakah mengalami mengalami perubahan kadar lembab atau tidak. Nah, itu saya bisa cek dari uji datanya, misalnya moisture content-nya itu tadi ya. Ketika dia selesai dibuat, berapa moisture content-nya, 20 tablet itu, ya kan kelompok sampelnya sama ya, 20 tablet. Saya satu batch, saya bikin 100 tablet, saya ambil 20 tablet itu sebagai sampelnya. Dari 20 tablet itu saya uji moisture content-nya, ya berapa, kemudian saya simpan selama periode tertentu, misalnya saya simpan 1 bulan dengan RH tertentu gitu ya. Terus saya cek lagi, setelah penyimpanan cek lagi moisture content-nya berapa. Nah, nanti kita bandingkan data moisture content pada hari ke-0 dari 20 sampel itu ya dibandingkan dengan data moisture content sampel yang sama pada hari kesekian. Nah, itu. Jadi intinya kelompok sampelnya sama, responnya 2 kali. Nah, pemahaman kalian tentang 3 konsep uji T ini sangat penting karena ingat dalam 5 tahap uji hipotesis itu selalu di awal kalian menentukan dulu hipotesis H0 dan juga H alternatif, hipotesis alternatifnya. Kemudian kan kalian juga harus mampu menentukan uji apa yang dipakai. Nah, itu penting ya. Jadi saya harapkan setelah menonton ini kalian paham kapan kalian pakai yang uji T 1 sampel, kapan yang 2 sampel bebas, kapan yang 2 sampel berpasangan. Ya, untuk rumus-rumusnya kalian juga sudah tahu. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lagi, boleh komen di YouTube atau komen di belajar. Oke? Semoga paham. Kerjakan latihan-latihannya ya, supaya kalian lebih ngerti. Oke? Jangan males. Selamat belajar di rumah.